Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di Lastris Corner. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak. Nah, gerakan itu di dalam konsep biologi bukan hanya sekedar berpindah tempat saja, tapi gerakan dari semua bagian tubuh itu disebut juga sebagai suatu gerakan. Nah, di materi kali ini untuk sistem gerak itu ada 3 bagian materi ya yang akan kita bahas nantinya. Ada tulang, kemudian otot, kemudian kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Jadi saya akan membagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk materi kali ini saya hanya akan membahas tentang tulang. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya jika materi ini bermanfaat. Jadi silahkan di-share ke teman-teman kalian. Oke, saya lanjut ya. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tulang. Nah, di sini di bagian materi tentang tulang kita akan membahas tentang yang pertama itu fungsi rangka, kemudian jenis-jenis tulang dan bentuk tulang, kemudian susunan rangka pada manusia, dan hubungan antar tulang. Oke, saya mulai yang pertama, tulang sebagai rangka tubuh. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem gerak itu tadi ada 2 ya, yaitu tulang dan otot. Tulang di sini berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sendiri berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, di sini kita lihat satu-satu ya, apa saja fungsi tulang atau fungsi rangka pada tubuh manusia. Nah, yang pertama di sini adalah memberi bentuk tubuh. Nah, kenapa disebut memberi bentuk tubuh? Di sini bentuk tubuh kita itu tergantung bagaimana bentuk tulang. Jadi kalau tulangnya berbentuk panjang, maka tubuh juga berbentuk panjang. Contoh lengan. Lengan itu bentuknya panjang karena tulang yang menyusun lengan itu adalah tulang panjang. Makanya bentuk lengan kita itu ada berbentuk panjang. Makanya fungsi rangka di sini disebut sebagai pemberi bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh. Jadi fungsi rangka yang lain di sini adalah membantu kita berdiri dengan tegak. Jadi menahan tubuh kita, menahan berat tubuh kita itu salah satu fungsi tulang. Kemudian yang ketiga, melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Nah, di sini untuk organ-organ vital dalam tubuh di sini contohnya tengkorak ya. Di sini ada otak, jadi di dalam tengkorak kita itu ada otak. Nah, tengkorak di sini fungsinya adalah sebagai pelindung. Jadi dia melindungi bagian penting yaitu otak. Kemudian yang lain itu yang ada pada tubuh kita, contohnya yang ada pada tulang dada ya. Di bagian tulang dada kita, di situ terdapat organ jantung, paru-paru, itu dilindungi oleh tulang dada. Jadi di sini salah satu fungsi tulang adalah melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang keempat, tempat melekatnya otot rangka. Nah, ini sebelumnya kita pernah bahas ya, otot rangka atau otot lurik itu adalah otot yang menempel pada rangka tubuh. Jadi semua otot yang menempel pada rangka tubuh itu kita sebut sebagai otot rangka. Jadi salah satu fungsi dari tulang ini adalah tempat melekatnya otot rangka. Kemudian yang keempat, yang kelima itu adalah alat gerak pasif. Nah, mungkin ada yang bertanya apa itu alat gerak pasif. Nah, di sini pada sistem gerak kita pelajari 2 macam alat sistem gerak kita, yaitu otot dan tulang. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Kenapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang hanya digerakkan oleh otot. Jadi sebenarnya yang bergerak atau yang menggerakkan itu adalah otot. Jadi tanpa adanya otot maka tulang kita sama sekali tidak bisa bergerak. Jadi itu ya kenapa dikatakan sebagai alat gerak pasif. Sedangkan otot dia itu disebut sebagai alat gerak aktif karena ototlah yang berkontraksi, ototlah yang bekerja, ototlah yang memendek dan memanjang untuk bisa menggerakkan tulang. Jadi ingat kembali bahwa otot ini menempel pada tulang sehingga tulang bisa digerakkan. Olehnya itu disebut sebagai alat gerak pasif karena dia hanya digerakkan oleh otot.
Kemudian tempat pembentukan sel darah. Jadi ini tepatnya pada bagian sumsum tulang. Di bagian sumsum tulang inilah terbentuk sel darah. Jadi sel-sel darah yang terbentuk pada tulang kita ini masing-masing mempunyai umur ya. Jadi contohnya sel darah merah. Sel darah merah ini hanya mempunyai umur 120 hari setelah dibentuk. Jadi setelah dibentuk 120 hari, maka sel-sel darah merah itu tidak akan berfungsi lagi. Jadi dia akan rusak, nantinya akan dipungut dari peredaran, kemudian akan dirombak. Jadi dikembalikan lagi ke sumsum tulang. Jadi makanya salah satu fungsi dari tulang itu adalah sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, kemudian jenis-jenis tulang. Di sini ada beberapa bagian ya, pembagian tulang. Yang pertama itu berdasarkan bahan pembentuknya. Ini ada dua, tulang rawan, kartilago, dan tulang keras atau osteon. Kemudian berdasarkan strukturnya, ini ada dua juga, tulang kompak dan tulang spons. Jadi ini akan kita bahas nanti satu-satu ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan bentuknya, ada yang berbentuk pipa, disebut tulang panjang, ada yang berbentuk pipih, kemudian tulang pendek. Tulang pendek ini karena dia bentuknya pendek. Ada beberapa literatur itu yang memasukkan lagi adalah tulang tak berbentuk. Jadi dia tidak masuk kategori 3 tulang ini karena dia bukan tulang pipa, tulang pipi, atau tulang pendek, tapi dia masukkan dalam kategori tulang tak berbentuk. Oke. Nah, yang pertama ya, kita bahas tentang jenis tulang berdasarkan bahan pembentuknya. Nah, di sini ada dua. Kita langsung lihat apa perbedaan dari kedua tulang ini. Tulang rawan dan tulang keras. Jadi tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Mungkin selama ini banyak yang berpikir bahwa semua tulang itu sama saja ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan bagian tubuh kita, ada yang penyusunnya berupa tulang keras, ada juga yang berupa tulang rawan. Nah, pada saat kita embrio, masih di dalam kandungan, itu hampir semua penyusun tubuh kita, tulang penyusun tubuh kita itu, dia berupa tulang rawan. Tapi begitu kita lahir, umur kita bertambah, lambat laun, tulang rawan ini akan berubah dan berganti menjadi tulang keras. Jadi pada saat kita bayi, itu hampir sebagian besar tulang kita juga masih berupa tulang rawan. Tapi seiring dengan pertambahan usia, dia akan berubah menjadi tulang keras. Nah, di sini perbedaan pertama itu mulai dari pembentuknya. Jadi saat pembentuk pada tulang rawan itu ada kondrosit. Kondrosit ini adalah sel-sel tulang rawan, dan ada matriks. Ya, jadi kondrosit dan matriks. Kemudian kalau dia tulang keras, osteoblast ini adalah sel tulang keras, osteoblast, osteosit, dan matriks. Jadi osteosit juga ini adalah sel tulang keras. Nah, di tulang keras juga kita temukan ada osteoklas. Osteoklas ini merupakan zat perombak tulang. Zat perombak tulang ini kenapa harus ada zat perombak tulang di tulang keras? Pada saat bersamaan tulang kita mengalami pertumbuhan, itu bagian tengah tulang kita yang kita sebut dengan sumsum tulang itu akan dilakukan perombakan oleh osteoklas. Jadi di samping osteoblast membangun tulang, di samping itu pula dia akan mengikis atau merombak tulang, sehingga akan muncul sumsum tulang. Itu tugas dari osteoklas. Jadi makanya dia disebut sebagai zat perombak tulang. Kemudian matriks. Nah, perbedaan matriksnya di sini pada tulang rawan itu dia ada kondrin, kolagen, dan kalsium. Sedangkan pada tulang keras itu kolagennya hanya sedikit, yang banyak itu adalah kalsium dan fosfor. Nah, inilah yang membedakan kenapa ada yang keras dan ada yang lentur. Jadi ini ciri khas dari tulang rawan ini elastis ya. Jadi kenapa elastis? Karena dia kolagennya lebih banyak, kondrin dan kolagennya lebih banyak, kalsiumnya hanya sedikit. Sedangkan tulang keras itu yang banyak adalah kalsium dan fosfornya. Makanya sifatnya dia lebih keras dibandingkan tulang rawan. Kemudian lokasinya, lokasi di sini untuk tulang rawan itu kita bisa temukan pada persendian, di pertemuan antara dua tulang. Jadi contohnya ini pertemuan antara dua tulang, misalnya pada bagian siku ya. Siku itu ada pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Nah, di situ bisa kita temukan juga ada tulang rawan pada bagian ujung-ujungnya. Kemudian pada beberapa bagian tubuh
pada beberapa bagian tubuh ini sampai usia kita tua itu tetap berupa tulang rawan. Contohnya di bagian hidung dan telinga. Hidung di sini tidak keseluruhan ya, yang merupakan tulang rawan itu hanya bagian hidung bagian depan. Jadi hidung bagian depan itu penyusunnya adalah tulang rawan. Kemudian telinga juga berupa tulang rawan, makanya dia sifatnya elastis. Jadi telinga kita itu ditarik ke depan, tetap akan kembali ke belakang lagi kalau sudah dilepas. Kenapa? Karena dia sifatnya elastis. Jadi ciri khas dari tulang rawan itu dia bersifat elastis. Nah, di sini untuk tulang keras hampir semua bagian tubuh ya, kecuali tadi hidung dan telinga. Nah, saya ingatkan kembali untuk embrio atau pada saat kita masih bayi itu ada beberapa bagian tubuh kita yang bisa kita perhatikan bahwa dia berubah menjadi tulang keras. Contoh ya, bagian ubun-ubun. Jadi bagian ubun-ubun pada saat bayi itu masih sangat lunak. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan, itu kita kadang lihat berdenyut-denyut sendiri. Ya, itu penyusunnya dia baru berupa tulang rawan. Tapi lambat laun usia bayi bertambah, semakin dewasa, semakin besar, 1 tahun, itu sudah mengalami proses pengerasan menjadi tulang keras. Proses penulangan ya menjadi tulang keras. Jadi perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras itu contoh yang sangat gampang kita amati pada bayi. Kemudian pembuluh darah. Nah, di bagian tulang rawan, di tulang rawan itu tidak memiliki pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah tidak menyusup ke bagian dalam tulang rawan. Kemudian kalau tulang keras dia itu memiliki pembuluh darah, jadi terjadi penyusupan pembuluh darah ke bagian dalam tulang keras. Kemudian zat kapur. Zat kapur pada tulang rawan itu hanya sedikit zat kapurnya, makanya dia elastis. Sedangkan kalau tulang keras itu zat kapurnya tinggi, makanya dia sifatnya keras. Jadi yang membuat tulang menjadi keras ini adalah kandungan dari zat kapurnya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi berdasarkan apa namanya? Bentuknya. Sekarang kita masuk ke berdasarkan strukturnya, tulang berdasarkan strukturnya. Ini ada 2, tulang kompak dan tulang spons. Nah, bisa diperhatikan barangkali di sini ya, bagaimana struktur tulang spons. Nah, di sini kalau diperhatikan, ini kenapa dia disebut spons? Ini karena dia bentuknya berlubang-lubang. Jadi kalau diperbesar itu modelnya seperti ini. Dia seperti spons. Sedangkan tulang kompak itu keras. Jadi ini di bagian tengkorak ya, penyusun di bagian tengkorak itu modelnya seperti ini. Jadi dia bentuknya keras, tidak ada celah sama sekali. Sedangkan pada tulang spons itu terdapat celah seperti lubang-lubang ya, seperti ini. Makanya disebut dengan tulang spons. Nah, untuk perbedaannya yang pertama dari segi penyusun. Tulang kompak ini dia penyusunnya sangat padat dan kompak, makanya disebut tulang kompak ya. Kemudian kalau tulang spons dia berongga. Jadi bisa dilihat dari gambar ini ya. Jadi berongga dan ada banyak seperti lubang. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari segi contoh. Tulang kompak ini bisa kita temukan di bagian lapisan luar dan batang dari tulang panjang. Jadi semua tulang panjang ini yang di tengah ini penyusunnya adalah tulang kompak. Biasanya tulang spons ini ditemukan di bagian ujung-ujung seperti ini, di bagian epiphysis. Jadi di bagian bawah juga di sini juga terdapat tulang spons. Nah, untuk di tengkorak di sini bisa dilihat ya, di bagian luar itu dia ditutupi dengan tulang kompak, sedangkan di bagian tengahnya itu tulang spons. Di bagian bawah juga di sini ya masih ada tulang kompak, kemudian ada lapisan dalam otak. Nah, kemudian susunannya atau penyusunnya, kalau tulang kompak terbuat dari osteon. Osteon ini adalah tulang keras, sedangkan tulang spons itu terbuat dari trabekula. Jadi trabekula itu modelnya seperti ini ya, dia mirip seperti spons, ada banyak lubang-lubang. Nah, jadi inilah yang membedakan antara tulang spons dan tulang kompak. Jadi tulang kompak itu biasanya dia menjadi pelindung bagian luar, kemudian bagian dalamnya ditemukan tulang spons, seperti halnya yang ada pada bagian tulang tengkorak atau tulang pipa ini. Ya, oke ya.
Itu tulang berdasarkan strukturnya. Sekarang saya maju ke tulang berdasarkan bentuknya. Nah, di sini dari segi namanya saja bentuk ya. Jadi artinya di sini kita bedakan berdasarkan bagaimana bentuk dari tulang tersebut. Di sini ada tulang pipa ya, tulang panjang. Biasa juga disebut dengan tulang panjang karena dia bentuknya panjang. Nah, kenapa dia disebut pipa? Karena dia bentuknya seperti pipa, bagian tengahnya berlubang, makanya kita sebut sebagai pipa. Pipa itu kan bagian tengahnya berlubang ya. Nah, makanya dia disebut dengan tulang pipa karena bagian tengah tulang ini berlubang, kemudian dia bentuknya panjang. Nah, untuk tulang pipa atau tulang panjang ini bisa kita temukan pada beberapa bagian tubuh, contohnya lengan atas, humerus, lengan bawah, kemudian paha, femur ya, femur, dan tibia dengan fibula, itu betis. Jadi semua ini penyusunnya adalah tulang panjang. Kemudian yang kedua tulang pendek. Nah, tulang pendek ini contohnya ini bisa kita temukan pada tulang belakang. Jadi ruas-ruas tulang belakang ini penyusunnya tulang pendek. Ini satu-satu seperti ini ya, satu ruas ini satu ruas. Jadi di sini ada 3 tulang pendek. Jadi kenapa disebut pendek? Karena dia ukurannya sangat kecil, sangat pendek. Makanya dia disebut dengan tulang pendek. Kemudian tulang pipi. Jadi dia bentuknya pipi. Ini contohnya di bagian skapula. Skapula itu tulang belikat. Tulang belikat ya, bagian belakang, di bagian belakang kita itu terdapat tulang belikat, itu bentuk tulangnya pipi. Selain di bagian skapula atau tulang belikat, tulang pipi ini kita temukan juga di bagian tengkorak. Jadi penyusun tulang tengkorak kita itu adalah tulang pipi yang disambung satu-satu, akhirnya menjadi lingkaran seperti membentuk lingkaran ya, membentuk apa ya? Bola ya, seperti bola ya, seperti yang ada di kepala kita. Nah, itu untuk pembagian tulang berdasarkan bentuknya, berdasarkan strukturnya. Nah, sekarang saya masuk ke tulang-tulang penyusun tubuh manusia. Jadi di sini kita akan pelajari tulang-tulang apa saja yang menyusun tubuh kita, mulai dari kepala, badan, dan alat gerak. Ya, oke. Nah, yang pertama di sini untuk tulang tengkorak ya. Susunan tulang yang pertama adalah tulang tengkorak. Nah, di bagian tulang tengkorak di sini kita temukan 2 macam tulang, yaitu tulang kepala atau kranium dan tulang wajah atau fasial. Oke, kita lihat di sini ya satu-satu. Ini adalah struktur tulang tengkorak ya, bagian ini semua. Kemudian yang di depan ini adalah tulang wajah. Jadi dia tulang kepala dan tulang wajah ini bergabung membentuk menyusun tulang tengkorak. Kemudian di dalam tengkorak inilah kita temukan adanya otak. Jadi tulang tengkorak ini salah satu fungsinya adalah untuk melindungi otak. Nah, yang pertama ada tulang dahi. Jadi yang berwarna kuning emas ini adalah tulang dahi atau frontal. Jadi pada saat kita bayi, tulang dahi ini masih berupa tulang rawan, tapi lambat laun dia akan mengeras ya seiring dengan pertambahan usia. Kemudian ada tulang baji. Tulang baji itu yang berwarna pink, yang kadang orang bilang pelipis ya, sphenoid. Ini tulang baji. Kemudian tulang tapis ini yang di depannya ya pertemuan antara 2 alis. Bagian atas hidung itu tulang tapis, ethmoid. Kemudian ada tulang air mata, lacrimal. Ini yang ada di bagian dalam. Di sini warnanya warna orange. Kenapa dia disebut tulang air mata? Di sini dia salah satu pelindung kelenjar air mata. Kemudian tulang hidung yang di depan warna biru. Nah, di sini kelihatan ya hidungnya di sini ada berlubang. Ini lubang yang ada di sini ini merupakan bekas tulang hidung tulang rawan yang sifatnya tulang rawan atau kartilago. Sedangkan yang warna biru ini merupakan tulang keras pada hidung. Jadi hidung kita itu ada 2 macam penyusun tulangnya, ada tulang keras dan tulang rawan. Jadi yang di bawah ini yang berlubang, yang hilang, yang di sini tidak kelihatan itu adalah tulang rawan. Sedangkan yang warna biru ini adalah tulang hidung. Nasal. Kemudian ada tulang pipi yang warna hijau, tulang pipi atau sigomatik. Ya, ini jumlahnya ada 2, pipi kiri dan kanan. Kemudian rahang atas ini yang warna
ungu ya. Ini semua rahang atas, maksila, kemudian rahang bawah yang warna orange ini maksila mandibula. Kemudian tulang kepala bagian belakang ini oksipital. Di sini dia melindungi otak bagian oksipital yang merupakan pusat penglihatan. Jadi kadang kalau misalnya ada kecelakaan, bagian tengkorak oksipital bagian belakang ini terbentur, itu bisa menyebabkan kalau ini terbentur dan sampai menyebabkan kerusakan pada otak bagian oksipital, terbentur dengan keras, itu bisa menyebabkan kebutaan ya, karena otak yang bagian sini itu dia merupakan pusat penglihatan, lobus oksipital. Kemudian tulang pelipis ini yang terletak pas di atas telinga, temporal. Di sini dia melindungi otak bagian temporal. Jadi otak bagian temporal di sini dia berfungsi untuk pusat pendengaran ya. Jadi tengkorak ini sangat penting sebenarnya ya, karena dia melindungi otak yang ada di bagian dalam. Kemudian bagian tulang ubun-ubun ya, parietal. Ini tadi yang disinggung ya, pada saat bayi itu dia masih sangat lunak berupa tulang rawan. Lambat laun dia akan berubah menjadi tulang keras seiring dengan pertambahan usia. Nah, itu ya untuk tulang tengkorak. Nah, sekarang kita maju ke tulang telinga. Tulang telinga di sini ada 3 bagian ya untuk tulang telinga. Jadi dia ada di dalam telinga, tidak bisa kelihatan di bagian luar. Tulang maleus, ini ya, tulang maleus. Kemudian ada tulang incus. Tulang incus itu yang ini. Kemudian tulang sanggurdi atau stapes. Nah, ini tulang sanggurdi. Nah, menurut penelitian katanya tulang sanggurdi ini merupakan tulang yang paling kecil penyusun tubuh manusia. Jadi tulang kita yang paling kecil dari semua jenis tulang yang menyusun tubuh kita itu adalah tulang sanggurdi. Ini letaknya ada di dalam telinga. Oke, itu untuk tulang telinga. Nah, sekarang kita maju ke tulang badan. Nah, di sini untuk tulang badan ada bermacam-macam ya. Yang pertama saya mulai dengan tulang belakang. Nah, untuk tulang belakang, yang pertama ini, kita bisa lihat gambarnya ya. Ini struktur tulang belakang. Jadi mulai dari leher, pas di bagian bawah tengkorak. Ya, jadi pas di bagian bawah tengkorak itu ada tulang belakang. Nah, di sini ada yang atas ya. Yang atas di sini tulang leher ada 7 ruas, cervix. Jadi kalau misalnya dihitung di sini ada 7, 1 2 3 4 5 6 sampai 7. Kemudian tulang punggung. Ini mulai bagian bawah tulang rahel sampai ke daerah pinggang itu jumlahnya ada 12 ruas. Kemudian tulang pinggang ada 5 ya, ada 5 ruas, 1 2 3 4 5. Kemudian tulang kelangkang, sakrum. Ini juga ada 5 tapi dia bersatu. Jadi bedanya tadi yang bersatu dengan yang tidak bersatu. Kalau dia bersatu itu tidak bisa digerakkan. Artinya di sini ruas-ruasnya tidak mengalami pergerakan. Tapi kalau dia tidak bersatu, contohnya mulai dari leher, toraks, pinggang, ini bisa digerakkan. Makanya kita kadang menggerakkan bagian tulang belakang kita, pinggang kita ke kiri dan ke kanan. Leher kita kadang bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu karena di sini tulang-tulang ini masih bisa digerakkan. Ruas-ruasnya bisa digerakkan. Berbeda dengan tulang kelangkang. Jadi tulang kelangkang itu bagian bawah pinggang, ini ruas-ruasnya tidak bisa digerakkan. Makanya di bagian bawah pinggang itu tidak bisa bergerak. Ini jumlahnya 5 ruas tapi bersatu. Kemudian yang terakhir ini ada tulang ekor, coccygia. Ada 4 ruas juga tapi dia bersatu. Jadi tidak bisa digerakkan. Kemudian selanjutnya di sini ada tulang badan yang selanjutnya adalah tulang dada, sternum dan tulang rusuk. Jadi ini saya gabungkan ya karena tidak bisa dipisahkan. Tulang rusuk ini ya, yang tulang rusuk. Tulang rusuk ini dia menempel pada sternum, tulang dada. Tulang dada ini yang di bagian tengah. Nah, untuk tulang dada ini ada beberapa bagian, ada 3 bagian ya. Jadi ini mulai tulang dada ini yang mirip seperti dasi. Bagian atas disebut manubrium sterni. Kemudian yang di tengah disebut corpus sterni. Kemudian yang ujung yang runcing itu disebut dengan processus xiphoid atau tajuk pedang. Jadi ada 3 bagian penting. Kemudian untuk tulang rusuk ini kita bisa lihat ya, tulang rusuk ini menempel pada tulang dada. Tulang rusuk sejati ada 7. 7
7 pasang. Jadi 7 pasang rusuk sejati bagian kiri dan kanan. Kemudian ada 3 pasang rusuk palsu. Jadi nomor 8, 9, 10 ini disebut rusuk palsu. Dan 11, 12 2 pasang rusuk melayang. Nah, di sini bisa diperhatikan ada lapisan berwarna putih. Jadi penghubung antara tulang dada dengan tulang rusuk ini dihubungkan oleh tulang rawan. Jadi kenapa tulang rawan? Salah satu fungsi dari tulang dada kita ini melindungi jantung yang ada di dalamnya dan paru-paru. Jadi paru-paru kan setiap saat kalau kita bernafas maka dia akan terisi udara, maka dia akan membesar. Supaya paru-paru kita pada saat terisi udara tidak tertekan, dia bebas bergerak, maka di sini dipasanglah tulang rawan. Tulang rawan ini ingat sekali lagi sifatnya elastis. Jadi begitu paru-paru kita mengembang terisi oksigen, maka tulang rusuk kita ini akan terangkat karena di sini dia berupa tulang rawan, ya. Jadi paru-paru kita bebas bergerak, bebas mengembang dan mengempis. Karena di sini penyusun tulang rawan. Ini tulang dada dan tulang rusuk, di sini penghubungnya adalah tulang rawan, tulang yang sifatnya elastis. Ya, oke, masih tentang tulang badan ya. Bagian ketiga, gelang bahu. Nah, di daerah gelang bahu di sini kita temukan 2 penyusun tulang selangka ini yang bagian depannya di bagian bawah leher. Kemudian tulang belikat ini yang ada di bagian belakang kita. Ya, di bagian belakang samping kiri kanan tulang belakang atau vertebra. Kemudian gelang panggul. Ini gelang panggul bagian bawah ya, yang samping kiri kanan pinggang. Jadi ini tadi sakrum dan tulang ekor, ada 4 tadi yang bersatu. Jadi ini ruasnya bersatu, jadi kita tidak bisa gerakkan. Nah, di sini kita temukan ilium. Ilium ini adalah tulang usus. Jadi di bagian ini ilium ya, pelindung pada bagian usus. Isium, tulang duduk. Jadi ini yang berfungsi pada saat kita duduk. Kemudian pubis, tulang kemaluan. Jadi ada 3 bagian di sini ya. Kalau ini tadi koksigea ini bagian dari tulang belakang. Jadi sakrum dan koksigea ini adalah bagian dari tulang belakang. Nah, untuk tulang anggota gerak, yang pertama di sini alat gerak atas. Nah, alat gerak atas di sini ada humerus, lengan atas. Ini lengan atas ya. Jadi yang ini merupakan tulang belikat tadi yang ada di bagian belakang. Kemudian dia bersambungan dengan tulang lengan atas, humerus. Kemudian di bagian lengan bawah, tulang kita itu terbagi menjadi 2. Tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini dia sejajar dengan ibu jari. Ya, radius. Jadi namanya radius, sejajar dengan ibu jari tangan ya. Sedangkan tulang hasta atau ulna ini sejajar dengan jari kelingking. Jadi ada 2 bagian tulang di sini. Kemudian tulang pergelangan tangan, karpal, dan ada tulang telapak tangan metakarpal, dan jari-jari tangan ini falanges. Nah, untuk anggota gerak bagian bawah, ini paha kaki ya. Kaki yang pertama di sini ada tulang paha atau femur. Jadi dia tulang paha ini merupakan tulang paling panjang penyusun tubuh manusia. Jadi kalau tadi yang paling kecil itu ada pada telinga sanggurdi, sedangkan tulang yang paling besar dan panjang itu adalah paha. Jadi kalau orang tinggi kelihatan itu yang paling panjang adalah tulang pahanya. Jadi tulang paha ini adalah tulang terpanjang penyusun tubuh manusia. Kemudian ada tempurung lutut, patella. Kemudian ada tulang kering. Tulang kering ini di bagian tungkai bawah ya. Ini yang kalau yang tidak ada dagingnya di bagian depan. Jadi kalau misalnya terbentur ini sakitnya luar biasa. Jadi tulang kering ini kalau terbentur sakitnya luar biasa. Namanya tibia. Kemudian yang terakhir itu tulang betis, fibula di bagian belakang. Ukurannya lebih kecil daripada tulang kering. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tarsal, dan tulang telapak kaki, metatarsal. Kemudian tulang jari kaki atau falanges. Nah, itu ya untuk tulang-tulang penyusun tubuh manusia. Oke, sekarang saya masuk ke hubungan antar tulang atau persendian. Nah, di sini persendian biasa juga kita kenal dengan istilah artikulasi.
Jadi kalau di biologi itu artikulasi pengertiannya lain ya. Artikulasi itu adalah persendian atau hubungan antar tulang. Kalau di materi lain mungkin artikulasi artinya lain lagi. Kemudian di sini ada sinartrosis, ada 3 macam ya. Ada amfiartrosis dan ada diartrosis. Sinartrosis ini adalah sendi mati, amfiartrosis ini disebut dengan sendi kaku, diartrosis ini adalah sendi gerak. Sinartrosis ini sendi mati. Kenapa dia disebut sendi mati? Ini merupakan hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya sedikit pun gerakan. Makanya disebut dia sebagai sendi mati. Amfiartrosis, sendi kaku, ini kaku artinya masih ada gerakan sedikit, tapi gerakannya sangat terbatas. Kemudian diartrosis, sendi gerak. Nah, kenapa dia disebut sendi gerak? Karena di sini dia bisa gerakannya bebas. Untuk sinartrosis ini terbagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama sinkondrosis. Sinkondrosis ini dihubungkan oleh jaringan tulang rawan. Contohnya di sini adalah ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang kedua sutura. Sutura ini dihubungkan oleh jaringan ikat. Contohnya di sini adalah tulang-tulang tengkorak. Kemudian amfiartrosis, sendi kaku, dihubungkan oleh jaringan kartilago atau jaringan tulang rawan. Kemudian tulang betis dan tulang kering. Jadi di sini untuk sutura, ini contohnya ya, untuk saya perlihatkan sebentar gambarnya bagaimana hubungan antara tulang-tulang tengkorak yang satu dengan yang lain. Jadi di sini tidak memungkinkan adanya gerakan sedikit pun. Kemudian kartilago. Amfiartrosis ini contohnya dia dihubungkan oleh jaringan kartilago atau jaringan tulang rawan. Ini contohnya tulang betis dan tulang kering. Jadi di bagian tungkai bawah kita, di situ kan ada 2 macam tulang, ada tulang betis dan tulang kering. Itu ada gerakannya tapi gerakan yang sangat terbatas. Makanya dia disebut dengan sendi kaku. Nah, sama halnya dengan yang ada pada tulang belakang. Tulang belakang kita, ruas-ruas tulang belakang kita itu juga masuk dalam kategori amfiartrosis. Jadi dia masuk juga kategori sendi kaku. Contoh yang lain itu adalah hubungan tadi antara tulang dada dengan tulang rusuk, itu juga masuk amfiartrosis. Jadi ada gerakan tapi gerakannya sangat terbatas. Diartrosis ini sendi gerak ya. Ini gerakannya lumayan bebas. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru ini kenapa disebut peluru? Karena gerakannya bebas ke segala arah. Sendi engsel ini gerakannya hanya satu arah, sama dengan engsel pintu ya. Jadi gerakan cuma satu arah, menutup dan membuka. Ini contohnya pada siku. Kalau ini contohnya pada hubungan antara gelang bahu dengan lengan atas, itu sendi peluru. Jadi dia bebas bergerak kemanapun. Sendi engsel contohnya pada siku, pada lutut ya, cuma ada satu gerakan. Sendi putar ini contohnya pada hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Jadi dia bisa berputar walaupun putarannya tidak 360 ya, cuma 180 derajat. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini contohnya hubungan antara ibu jari dengan ibu jari dengan telapak tangan. Dan ada sendi geser. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya ya, contoh dari diartrosis. Jadi ini tadi sendi putar, di sini ada tulang atlas dengan tengkorak, itu sendi putar. Sendi peluru, ini contohnya sendi peluru ya. Jadi bentuknya itu seperti ini persendiannya. Jadi di sini juga ditemukan sendi peluru. Ini sendi engsel, ini gerakannya terbatas cuma satu arah. Kemudian ini sendi pelana, jadi ibu jari dengan telapak tangan. Sendi geser ini contohnya pergelangan kaki. Kemudian ini di sini juga adalah sendi engsel. Oke, sekian dan terima kasih ya untuk materi kita tentang tulang. Jangan lupa ya like, subscribe, dan di-share. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.